kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 5 level. Yang pertama itu physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Yang kedua safety needs, kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga social needs, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima self actualization needs, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kita akan membahas satu persatu dari 5 level tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Untuk bertahan hidup, berkembang menjadi dewasa, maka mulai bayi manusia itu sudah berkomunikasi bila merasa lapar untuk kelangsungan hidupnya. Anak-anak juga butuh berinteraksi agar dapat berkembang. Dan dalam dunia pekerjaan sering berdiskusi mengenai masalah gaji. Jadi level pertama dari hierarki kebutuhan manusia ini adalah kebutuhan fisiologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan fisik yang paling mendasar dan hal-hal yang kita perlu untuk bertahan hidup. Ini termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, sandang, pangan, dan papan. Sebelum bisa menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan fisiologi manusia harus ditangani terlebih dahulu. Seorang yang paling benar-benar kelaparan tidak akan memikirkan reputasi mereka ataupun mencari teman. Ini termasuk penjelasan dari kebutuhan fisiologis. Terima kasih. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Ini termasuk level kedua. Rasa aman itu juga dipenuhi melalui komunikasi, kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman keselamatan, kebutuhan mendapatkan informasi dari jaringan internet terhadap aspek kehidupan kita seperti kondisi medis, pendidikan, dan lain-lain. Terus juga komunikasi itu melindungi kita dari bahaya dan kejahatan. Ketika ada bencana alam, media massa itu akan menginformasikannya kepada masyarakat. Jadi, setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka kita bisa mulai mencoba memuaskan kebutuhan level kedua, yaitu safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini itu bukan cuma berarti secara fisik, walau itu juga termasuk dalam level ini, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan juga termasuk keamanan secara mental, seperti kebebasan dari rasa takut, stres, dan lain sebagainya. Bila kita tidak merasa aman, maka kita tidak akan memikirkan kebutuhan sosial maupun kebutuhan akan yang dihargai oleh orang lain. Itu termasuk penjelasan dari kebutuhan rasa aman atau safety needs. Terima kasih. Ketiga yang selanjutnya itu adalah kebutuhan rasa memiliki. Level ketiga ini kebutuhan untuk memiliki dan bersosialisasi. Jadi kebutuhan itu untuk bersama, diterima, diakui oleh lingkungan dan orang lain. Membutuhkan orang lain itu juga untuk menikmati kehidupan, kenyamanan dalam lingkungan, kecocokan dalam kelompok sosial. Cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk memiliki itu berbicara, mendengar, merespon yang dikatakan oleh orang lain, berbagi gagasan dan perasaan, melakukan kegiatan bersama. Dan dampak dari kebutuhan rasa memiliki itu mendapatkan perspektif pengetahuan yang luas, menjadi bagian dari kelompok pekerjaan, mendapatkan jaringan pekerjaan yang lebih luas. Jadi, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang, sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki, atau social needs. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya.
Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarganya, dan juga keinginan memberi dan menerima cinta. Ini termasuk penjelasan dari level yang ketiga, yaitu kebutuhan rasa memiliki atau social needs. Terima kasih. Yaitu level keempat. Level keempat ini adalah kebutuhan untuk mendapatkan harga diri. Jadi ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi yang kita anut, penghormatan terhadap nilai yang diyakini oleh orang lain, pengetahuan pertama tentang konsep diri melalui respon dari komunikasi orang terdekat seperti orang tua, sahabat, atau rekan kerja. Dengan berkomunikasi, kita mampu menggambarkan siapa diri kita, mampu menggambarkan apa yang kita lakukan. Jadi, setelah mereka merasa bahwa kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas sosial mereka, mereka akan memiliki esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Ini juga dapat termasuk keinginan untuk dihormati oleh orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Ini adalah termasuk penjelasan dari kebutuhan untuk mendapatkan harga diri atau disebut dengan esteem needs. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang terakhir, level kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu sama dengan pengembangan diri yang seutuhnya. Jadi pengembangan diri itu melalui potensi dan bakat, kemampuan potensial yang telah dikembangkan sebelumnya, atau menggali bakat yang belum muncul. Jadi, setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri atau self-actualization needs. Jadi, kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu kita akan mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin segala potensi yang kita miliki untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa. Itulah tujuan kebutuhan ini. Jadi tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap ini karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan kita ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kita tidak ingin lagi dihargai oleh orang lain maupun ingin persahabatan ataupun cinta mereka. Jadi pada tahap ini apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri bahwasanya kebutuhan aktualisasi diri ini menjadi manusia berkembang secara pesat. Manusia ingin menggali dimensi lain atau jiwa, perasaan, dan pikirannya, mengembangkan cakrawala berpikirnya, membangun pengalaman yang berada atau berbeda, dan menantang, mempelajari keterampilan baru, menguji kemampuan wilayah yang sebelumnya itu tidak kita kenal. Ini adalah termasuk penjelasan dari level yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau disebut juga self-actualization needs. Jadi, dari kelima level tersebut itu termasuk dalam teori hierarki Maslow. Terima kasih. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.